Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samil, 33 2019 091. Ingin mempresentasikan tugas akhir dengan judul Perancangan Visual Identity dan Science System Pasar Antik Cikapundung sebagai pasar tematik. Berangkat dari permasalahan yang dimiliki oleh salah satu pasar yang berada di pusat kota ialah pasar Cikapundung. Pasar antik Cikapundung ini sudah dijuluki sebagai salah satu pasar antik tempat berburu barang antik bagi para kolektor-kolektor. Belum adanya identitas visual pada pasar antik Cikapundung ini dan sains sistem yang terdapat di lokasi sudah tidak begitu informatif serta belum terdapat perancangan visual identity dan sains sistem pada pembagian tiap detail lokasi pada pasar Cikapundung. Maka dari itu, luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi pasar tematik dengan tujuan agar masyarakat dan wisatawan berkunjung dalam pasar bisa mendapat informasi dan nyaman ketika berkeliling di area tersebut. Manfaatnya ialah yang pertama bagi masyarakat ialah sebagai panduan wisatawan atau sebagai acuan dari informasi-informasi yang berada di pasar dan pembeda dari pasar-pasar tematik yang ada di Bandung. Manfaat bagi pasar antik Cikapundung sendiri ialah diharapkan menjadi manfaat serta masukan bagi pihak pengelola pasar atau pengembang yang akan mengembangkan pasar agar dapat menghidupkan kembali daya tarik konsumen pasar Cikapundung. Dan manfaat bagi mahasiswa ialah diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mata kuliah bidang desain komunikasi visual. Tujuannya ialah perancangan ini bertujuan untuk menciptakan identitas visual baru yang menarik dan konsisten sesuai dengan citra yang ingin dibangun pasar Cikapundung. Lalu bertujuan untuk mengenalkan kembali kepada masyarakat, memberikan informasi yang informatif dan tentunya komunikatif terhadap masyarakat yang ingin berkunjung kepada pasar Cikapundung sendiri. Dan dalam perancangan ini menggunakan bantuan environmental graphic design yang tertata dengan baik. Karena kawasan pasar masih belum menggunakan kaidah implementasi sains sistem yang sepenuhnya tepat. Ada tinjauan pustaka ya. Yang pertama pasar tematik sendiri merupakan pasar tradisional yang biasa dikonsep sesuai dengan tema pasar tersebut dan mobilitas atau komoditas tertentu. Visual identity ialah merupakan kepribadian atau brand mark mereka atau suatu perusahaan atau produk yang dapat dirasakan oleh indera, diungkapkan melalui visual dan beberapa visual lainnya berupa simbol ciri khas atau logo dan bentuk visual lainnya. Sound system biasa dikenal dengan wayfinding atau wayshowing, atau yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk mengarahkan masyarakat kepada suatu tempat sesuai informasi dan kaidah agar terjadinya kenyamanan dalam berkegiatan. Data dan fakta berdasarkan penelitian dan observasi, saya menemukan penelitian yaitu pada tahun 2014 Wali Kota Bandung saat itu Ridwan Kamil melakukan rebranding dari pasar Cikapundung sendiri. Sehingga kolektor dan penggila barang antik dari berbagai negeri maupun luar negeri semakin rajin berburu barang antik. Namun sayangnya potensi tersebut belum cukup baik dan belum cukup dikenal luas karena tidak didukung dengan pengelolaan identitas visual yang baik maupun sains sistemnya. Beberapa hasil dokumentasi dari observasi di lapangan, yaitu kurangnya pengelolaan sains sistem yang masih dibuat dengan secara mandiri. Bisa dilihat dari papan tanda keluar atau exit maupun lift berdasarkan kuesioner. Dalam rancangan ini, saya menggunakan pengelolaan data yang berbentuk kuesioner. Terdiri 8 pertanyaan yang disebarkan kepada 60 orang. Berdasarkan hasil kuesioner sendiri, terdapat responden dan rata-rata menjawab sangat tidak setuju, yang dimana pertanyaan tersebut dibuat seperti salah satunya ialah apakah pengelola identitas visual pasar sudah menggambarkan identitas yang baik dan sesuai standar. Mereka rata-rata menjawab tidak setuju. Maka dari situ saya menyimpulkan bahwa adanya suatu gap atau masalah yang terjadi pada pasar antik Cikapundung sendiri, yang membuktikan bahwa kurangnya visual identity dan sound system di daerah tersebut. Dan upaya saya ialah untuk konsumen yang berkunjung ke pasar antik Cikapundung ini mendapatkan informasi yang baik dan terstruktur, yaitu dengan membuat visual identity dan sound system yang baik, sehingga membuat pasar antik Cikapundung ini mempunyai identitas
visualnya sendiri secara keseluruhan. Metode pengumpulan data saya melakukan pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi literatur. Studi literatur sendiri, saya mendapatkan sumber referensi dari perancangan buku grafik standar manual berisi beberapa standar grafik manual dan buku Science System, Science Age dan Wayfinding oleh Chris Carrory. Metode perancangan menggunakan design thinking, ada empathize, define, ideas, prototype, dan tes. Metode analisis data menggunakan analisis SWOT. Saya menemukan beberapa problem statement. Kondisi saat ini, tidak adanya identitas visual yang menggambarkan kawasan pasar antik Cikapundung. Kurangnya mendukungnya fasilitas mengenai informasi kawasan pasar antik Cikapundung yang berakibat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Kondisi ideal ialah diharapkannya pasar antik Cikapundung ini memiliki fasilitas signage dan identitas visual yang informatif dan representatif. Segmentasi target secara geografis, secara demografis, berdasarkan psikografis, pembeli yang memiliki kecintaan terhadap barang-barang antik. Selain itu juga suka mengoleksi, hobi atau menyukai barang-barang bekas yang mempunyai nilai lebih dan tidak kalah jual. Personifikasi target, message planning, saya menggunakan Laswell model. Dari Laswell model sendiri menggunakan 5 pertanyaan. Terdapat who, say what, to whom, which channel, in the channel, dan with what effect. Creative approach usahanya ialah perancangan visual identity pasar antik Cikapundung yang mengacu pada teori grafik standar manual. Metode untuk menaikkan kualitas dan memberikan informasi yang komunikatif. Saya menggunakan beberapa unsur kreatif yang digunakan di antara lain ialah headline, tagline, layout atau system grid, dan juga typeface, serta tone and manner, mood board, dan logo. Masuk pada prototype. Saya memulai perancangan dengan brainstorming atau mind map dan ditemukannya beberapa keyword atau key visual sebagai bentuk acuan dalam perancangan ini. Yang pertama ada bangunan, antik, kreatif sejarah, energi, bekas, debu, tua, dan mengkilat. Dan beberapa hasil potretan sketsa saya untuk menunjang perancangan logo ini. Dari situ saya memiliki beberapa existing untuk perancangan logo tersebut, dari bentuk gapura pada papan nama pasar antik Cikapundung sendiri yang membentuk seperti garis melengkung dan 3 basic shapes yang mengartikan ada 3 gedung yang berada pada pasar tersebut. Dan yang terakhir ada lorong dan grafis round memutar karena pusat lokasi tersebut berada di pusat kota. Dan beberapa ada sketsa digital yang sudah saya coba buat lanjut kepada, dan akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan logo ini. Final logo ini elemen utama dari identitas pasar Cikapundung. Dan logo terdiri dari bentuk huruf C sebagai identitas pasar Cikapundung yang dibuat dalam beberapa baris. Logonya terinspirasi oleh pola dan bentuk dari papan nama pasar Cikapundung sendiri dan skala gedung yang terlihat seperti 3 bentuk persegi panjang yang dinamis. Secara umum, logo ini saya gunakan untuk primary logo dan bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Dan lookup logo sendiri adalah penggabungan dari grafis dari gapura pasar Cikapundung sendiri dan 3 gedung pasar Cikapundung serta bentuk lorong dari pasar Cikapundung. Dan ini logo anatomi. Saya menggunakan warna ini karena menyesuaikan konteks dari konsep yang sudah saya buat, ialah pasir, debu, dan tua, namun tetap terkesan berkelas, sehingga membuat pasar antik Cikapundung sendiri bisa lebih terlihat
menonjol atau bisa tetap menyetarakan zaman dan bisa bersaing dengan pasar-pasar tematik lainnya yang berada di Bandung. Dan ini ketika diimplementasikan kepada bermacam-macam warna sesuai pilihan tone and manner saya. Dan ini logo type-nya, dan word map overview juga ketika digunakan secara horizontal atau vertikal. Dan typeface-nya sendiri saya menggunakan Archivo sebagai primary type dan Perpetua sebagai secondary type. Dan juga di sini saya menggunakan grid system, ialah menggunakan grid system baseline grid yang mem, yang secara visual grid system ini rata ke bawah secara terus menerus agar membuat tipografi terlihat lebih rata dan general. Dan ini ialah pattern atau supergrafis yang saya buat menggunakan existing dari unsur logonya sendiri. Dan yang di sampingnya terlihat pattern ketika digunakan atau diimplementasikan kepada kain atau fabrik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.